Pada zaman dahulu, di kalangan Bani Israel, hiduplah seorang pelacur kelas elit. Ia sangat cantik dan menawan. Begitu menawannya hingga setiap lelaki yang berpandangan dengannya seolah memasuki jerat yang sulit dilepas. Dia beroperasi di sebuah rumah di pinggir jalan yang sangat ramai. Bila ada tamu yang masuk perangkapnya, pintu rumahnya tertutup. Tetapi kalau sedang kosong, pintunya yang menghadap ke jalan raya itu selalu dibiarkan terbuka. Di dekat pintu itu ada semacam loket pendaftaran yang dijaga seorang pegawai pribadi. Di loket itu dipampang tarif yang harus dibayar untuk 1 jam 5 dinar. Praktiknya 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari, atau dengan kata lain, tak ada hari libur. Ia menerima pelanggan dari berbagai kalangan tanpa peduli status sosialnya. Syaratnya cuma satu, mampu membayar. Demikian karenanya, entah sudah berapa ratus orang miskin yang rela menggadaikan barang-barang miliknya demi mencicipi pelacur itu barang 1 jam. Tentu berbeda dengan orang-orang besar berduit yang leluasa menikmatinya hingga berjam-jam. Wanita itu dari hasil menjual kehormatannya, ia sudah menjadi sangat kaya, seperti miliarder saja. Pada suatu pagi, ketika pintu rumah pelacur itu masih terbuka, lewatlah seorang rahib yang sangat soleh. Ia baru saja kembali dari halwatnya, setelah siang malam selama berpuluh-puluh tahun disibukkan dalam ibadah. Dan ketika melintasi rumah itulah, si rahib yang tidak tahu apa-apa, tak sengaja menoleh ke pintu yang masih terbuka itu. Bertemulah pandangannya dengan pandangan yang mengikatnya kuat-kuat, membuatnya tak kuasa melepaskan diri, membawanya ke negeri antah berantah sampai tak bisa kembali. Si rahib beradu pandang dengan wanita itu. Setelah pandangan pertamanya, ia merana. Pengalamannya dalam memfokuskan diri saat beribadah seolah dihapus bayangan pelacur kelas elit itu tanpa bekas. Sedikit pun ia tak bisa khusyuk. Dulu, dia cukup memejamkan mata saja bila ada sesuatu yang mengganggu kehusyukannya. Tapi setelah pagi itu, semakin dia pejamkan matanya, semakin jelas saja wajah cantik yang menggoda itu. Setan yang sudah lama ingin menjebaknya seolah menemukan momentum. Ia berbisik pada si rahib, "Turuti saja kehendak nafsumu, sekali saja. Sesudah itu kamu bertobat. Allah mencintai hambanya yang suka bertobat, bukan?" Dia pun terpengaruh. Tak butuh waktu lama, ia pun sudah tahu tarif si pelacur untuk 1 jamnya 5 dinar. Hanya 5 dinar untuk kecantikan yang tidak terbandingkan. Hanya 5 dinar. Memang bukan jumlah yang sedikit untuk orang miskin sepertinya. Tapi kecantikan itu hanya 5 dinar. Tak usah pandang dinarnya, tapi angkanya. Batinnya bergejolak. Hanya 5, tak butuh 2 tangan untuk menghitungnya. Ia pun terus mengulang-ulang kata itu. Hanya 5 dinar. Hanya 5 dinar, hanya 5 dinar. Hanya dengan bayangan 5 dinar terus menghantui kepalanya. Si rahib pun segera menjual semua miliknya, dan benar saja 5 dinar cepat mengisi kantongnya. Barang-barang miliknya memang habis, tapi kini ia punya 5 dinar. Tiap detik bersama si cantik adalah detik-detik mengasyikkan. Dan dengan 5 dinar itu, ia bisa memilikinya selama 1 jam. Bukan main lamanya, 1 jam. Kemudian pergilah si rahib ke rumah si pelacur dengan langkah yang jantan. Ia menyerahkan uang panja di loket. Kemudian ia dibawa ke kamar si pelacur untuk menikmati 5 dinarnya. Sesampainya di kamar, ia langsung melakukan adegan pendahuluan. Birahinya naik, wanita itu pun tak kalah naik. Hingga beberapa saat saja, pakaian luar si wanita sudah tersibak.
Acara berlanjut terus. Voltase semakin naik, tegangan pun semakin tinggi. Tapi pada saat memutuskan itu, akalnya memberontak. Seakan mendapat teguran keras. Ia pun terkaget. Ia sadar bahwa bila diteruskan, segala amal ibadahnya yang bertahun-tahun itu akan lenyap. Wajahnya berubah warna, pucat pasi seperti mayat. Kaki tangannya bergetar, lalu dengan tiba-tiba dia menangis dan meminta izin pulang. Wanita itu heran. Ia berkata, "Mengapa Anda menangis? Yang Anda hadapi kini adalah kesenangan dunia. Setiap orang mau melakukan segala hal asal bisa bersenang-senang sepuasnya dengan saya. Anda malah menangis. Anda takut. Takut pada siapa?" "Innalillah," katanya. "Ini musibah besar yang akan menghancurkan amal saya yang sudah sekian lama. Bukakan saya pintu. Uang yang sudah saya serahkan itu, ambillah," kata si rahib. Pintu pun dibuka. Si rahib keluar sambil tak henti mencucurkan air mata. Perempuan itu melihat gerak-geriknya dari dalam rumah sampai jauh tak terlihat. Timbullah kesadarannya pada dosa. Dia berkata dalam hatinya, baru berbuat segitu saja rahib itu sudah menangis sejadi-jadinya. Dia sudah menangis seolah itu dosa besar, sebesar-besarnya dosa. Apa yang akan dia lakukan bila sampai melakukannya? Sementara aku bercinta dengan sembarang orang saja seperti tidak terjadi apa-apa. Setiap hari, setiap malam seperti bukan dosa. Neraka mana yang bakal menjadi tempatku dipanggang nanti? Pikiran itu dengan cepat menggugahnya. Ia segera lari keluar kamar dan menutup pintu rumahnya. Pintu itu pun diberi tanda silang sebagai tanda tidak menerima tamu. Petugas loket diajaknya kembali ke jalan Allah. Wanita itu, kupu-kupu penggoda itu mulai rajin beribadah. Siang malam, ia memohon ampun kepada Allah. Sambil mengalirkan air mata. Semua perbuatannya yang sudah terlanjur, ia sesali. Dia bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Lewat beberapa hari, tangisnya tak henti-henti. Semakin lama bahkan semakin deras saja. Malaikat pun datang, memberi petunjuk ke hatinya. Cari rahib itu lalu ajak dia kawin. Keesokan harinya, ia melaksanakan petunjuk itu. Ia berangkat dengan kawannya, beserta seluruh harta bendanya, menuju kampung si rahib. Dia tidak kesulitan mencari rumah orang yang sedang dicarinya. Segera ia datangi rumah itu, tapi si rahib tidak berani keluar. Ia takut terkena dosa bila menemuinya. Wanita itu berpesan bahwa ia datang untuk mengajaknya menikah. Rahib masih tidak berani. Khawatir tidak kuasa memberinya nafkah. Si wanita menerangkan bahwa nafkah sudah ia siapkan sendiri. Barulah si rahib keluar dari rumahnya. Peristiwa tak terduga pun terjadi. Sekedar melihat wajah cantik itu, si rahib teringat akan dosanya. Ia jatuh pingsan dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Si wanita semakin sedih. Dia tahu benar, dialah penyebab kematian rahib itu. Si wanita lantas mencari informasi tentang kehidupan si rahib. Pikirnya, barangkali rahib itu memiliki saudara yang soleh sepertinya. Seseorang pun lantas memberitahu wanita itu bahwa benar si rahib memiliki saudara yang tak kalah soleh. Ia pun gembira. Saudara si rahib segera dipanggil untuk diajak menikah. Awalnya, lelaki itu menolak dengan alasan tidak mampu memberi nafkah. Tetapi setelah dijelaskan bahwa wanita itu siap dengan nafkah, ia pun menyanggupinya. Dua orang saleh itu akhirnya menikah, dan mereka dikaruniai 7 orang anak yang amat soleh.